Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Dengan saya dari host dengan NPM 4524210105. Dengan saya Rafael Fauzan dengan NPM 45244082. Dengan saya Putri Widarto dengan NPM 45242180. Saya Bafani Hendiani dengan NPM 4524210078. Saya Michael Zevani Sitompul dengan NPM 4524210139. Untuk bagian saya mengerjakan workflow bisnis. Untuk bagian saya mengerjakan APL, ERD, dan database. Saya Michael Zevani Sitompul dan saya mengerjakan layout sistem untuk website rumah makan Omping. Untuk tugas yang saya kerjakan, yang pertama itu ada DFD level 0, level 0/1, UML use case dan class diagram, lalu testing. Untuk bagian saya mengerjakan program. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem informasi pengelolaan rumah makan Omping. Jadi database yang kami gunakan itu yang pertama ada table user dengan atribut ID user, nama user, dan password, dan tiap tipe datanya itu ada string 20, 50, dan 50. Kedua ada menu dengan atribut ID menu, nama menu, harga menu, kategori menu, dan gambar menu. Dengan tipe datanya itu string 20, string 50, float 25, enum makanan atau minuman, string 50. Lalu ada karyawan dengan atributnya ID karyawan, ID user, nama karyawan, posisi karyawan, dan nomor HP karyawan. Dan tipe datanya adalah string 20, string 20, string 50, string 20, dan big integer 50. Lalu ada pelanggan dengan atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan tanggal registrasinya. Nah, dengan tipe datanya yaitu string 20, string 50, big integer 50, dan date. Lalu masuk ke table transaksi, ada daftar dengan atributnya ID daftar, ID pelanggan, dan tanggal daftar. Dengan tipe datanya yaitu string 20, dan date. Lalu ada pesan dengan atribut ID pesan, ID pelanggan, tanggal pesan, total bayar, dan status pesan. Dengan tipe datanya itu string 20, date, float 25, enum pesanan masuk atau diproses, atau pesanan selesai. Lalu ada detail pesan dengan atribut ID pesan, ID menu, dan quantity. Yang tiap-tiap tipe datanya itu string, dan integer 10. Lalu terakhir ada bayar dengan atributnya ID bayar, tanggal bayar, metode bayar, grand bayar, ID pelanggan, ID karyawan, ID pesan. Dengan tipe datanya itu string 20, date, enum cash atau kris, float 25, string 20, dan string 20. Oke, lanjut ke relasi dari user ke karyawan itu adalah one to many. Lalu dari karyawan ke bayar itu one to many juga. Dari menu ke detail pesan itu one to many. Dari pelanggan ke daftar itu one to many. Lalu dari pelanggan ke pesan itu one to many. Dari pelanggan ke bayar itu one to many. Lanjut ke tools yang kami gunakan itu yang pertama di backend itu kami menggunakan Express.js. Lalu di front end kami menggunakan library React.js. Untuk mula-mula untuk pelanggan secara alur dan penggunaan itu kita mulai dari menu terlebih dahulu. Oke, di sini untuk pada user itu bisa dimulai dari melihat menu makanan. Dia bisa melakukan kategorisasi jika hanya ingin melihat makanannya saja. Dia akan mengambilkan makanannya saja, item carb ya. Terus untuk minuman juga begitu. Lalu di sini ada fungsi tambah, juga bisa nambah secara quantity maupun pada item yang lainnya. Oke,
kita akan cek di bagian keranjang juga kita bisa hapus untuk per satu kart atau satu menu. Kita bisa hapus satu menu langsung, ataupun kita langsung hapus semua menu yang ada di keranjang ini dengan menggunakan tombol kosong. Oke, kita kembali lagi ke pilih menu sekarang. Oke, kita misal ingin memilih soto Lamongan dan es teh hangat terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke pesanan. Dan di sini ada di bagian page register untuk pelanggan, di mana pelanggan ini harus memasukkan identitasnya terlebih dahulu, yaitu nama pelanggan dan nomor HP-nya tersendiri. Oke, kita lanjutkan ke sana. Untuk di sini ada makan di sini dan bawa pulang. Kita akan coba untuk saat ini kita makan di sini, lalu akan pilih ke bayar tunai. Nah, untuk kondisi bayar tunai ini harus berada di depan kasir dan memberikan harga yang tertera pada total harga pesanan tersebut. Sesuai yang instruksi langkah pembayaran, yaitu memberikan ke kasir terlebih dahulu, menyebut nomor pesanan dan juga uang tunainya itu. Oke, kita akan langsung saja masuk ke bagian kasir. Oke, kita akan masuk ke bagian page kasir. Kasir 1, 2, 3. Oke, pada bagian kasir di sini bisa dilihat untuk pesanan masuk yang baru saja masuk di sini ada Raka dengan total bayar tadi sebelumnya ada 80.000 ya. Jika kita ingin menerimanya bisa kita terima langsung. Dan ketika pada page si pembeli tadi jika kita lihat status pesanannya, dia akan berubah ke sedang disiapkan. Oke, bisa lihat di status pesanan sudah langsung muncul pesanan sedang disiapkan. Oke, sekarang kita akan pindah ke page dapur. Pada page dapur dia akan melakukan verifikasi item yang sudah harus disiapkan. Lalu jika sudah dimasak atau sudah disiapkan, dia akan menemukan tombol sebuah pesanan siap. Yang kemudian pada page pemilik pelanggan, pesanan akan siap. Kita akan kembali ke halaman depan. Oke, pada halaman kasir bisa melakukan cetak struk di sini berdasarkan informasi yang sebelumnya dilakukan transaksi. Kurang lebih seperti ini contohnya. Mulai juga bisa dikategorisasikan berdasarkan pesanan yang masuk, diproses maupun yang sudah selesai. Kemudian kasir juga bisa melihat menu apa saja yang sedang ditampilkan. Begitupun untuk bisa melihat riwayat pembayaran. Misalnya ingin melihat riwayat pembayaran dengan pelanggan atas nama Raka, maka dia akan muncul semua pelanggan bersama Raka. Oke, kurang lebih begitu untuk pada tampilan kasir maupun dalam bagian dashboard. Sekarang kita akan lihat pada bagian dapur. Kurang lebih dapur hanya melihat pesanan aktif maupun pesanan yang sudah selesai pada hari ini. Tapi dia juga bisa melihat jumlah menu atau menu yang sedang ditampilkan itu ada apa saja. Sekarang kita akan kembali kepada page pemilik owner ataupun kita sebut admin. Pada page admin, dia bisa melihat grafik pendapatan berdasarkan bulan ini, tahun ini, minggu ini, ataupun hari ini. Oke. Dia juga bisa melihat menu terlaris. Di sini ada soto Lamongan, jumlahnya 23 porsi, dan juga ini terkategorisasi berdasarkan hari, minggu, ataupun bulan. Lalu ada pendapatan kotor dan juga jumlah transaksi berdasarkan kategori per riwayat lamanya. Begitupun untuk dikelola pesanan juga hampir sama saja dengan fungsi kasir sebelumnya, tidak bisa dibilang hampir sama, tidak ada bedanya. Oke, untuk di bagian menu juga dia bisa melakukan tambah menu seperti menambahkan menu, ayam bakar, harga, kategori, juga bisa dipilih makanan atau minuman. Lalu bisa melakukan sebuah gambar, melakukan mengunggah file ataupun melakukan link URL. Dia akan coba melakukan unggah file gambar. Kita coba. Kita akan lakukan penambahan di sini.
Oke. Setelah dilakukan penambahan, muncul sudah ayam bakar dengan ayam bakar dengan kode menu tersebut dan juga harganya. Bisa diubah secara langsung untuk mengubah harga jika owner ingin mengubah harganya menaikkan menjadi harga 13 misal, ataupun mengubah nama menu yang menjadi ayam goreng. Juga untuk gambar juga dia bisa ganti. Kita akan coba jadikan brand canvas. Oke, simpan dan hasilnya berubah. Kemudian untuk karyawan di sini dia hanya bisa untuk di bagian owner di page karyawan dia hanya bisa menambahkan karyawan, bisa menambahkan sebuah nama, username untuk loginnya, password dan posisi di antara keduanya. Untuk saat ini hanya ada kasir dan dapur. Begitupun dengan nomor HP. Lalu dia juga bisa melihat riwayat transaksi berdasarkan nomor HP maupun juga pelanggan. Kita akan coba berdasarkan nomor terlebih dahulu. Terlihat di sini ada nomor HP ya. Kemudian juga kita bisa mencari berdasarkan nama dia, tes pelanggan. Dia akan masuk ke kategori. Lalu di sini ada dropdown berdasarkan riwayat tanggal di antara hari ini, minggu ini, bulan ini juga per tahun ini. Kurang lebih begitu. Oke, melanjutkan dari teman saya. Nah, di sini saya akan mencoba apakah webnya itu sudah tersambung dengan database. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel karyawan ya. Nah, di situ ada 3 data yaitu Budi Santoso, Siti Rahayu, dan Ahmad Wijaya. Nah, kalau kita lihat di database-nya itu sama ya. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan karyawan baru. Nama karyawannya misalkan adalah Gilang. Lalu username untuk loginnya adalah 1. Passwordnya itu 123 12345. Nah, posisinya itu sebagai kasir. Lalu kita masukkan nomor teleponnya. Nah, setelah kita tambah, nah, kita cek di database-nya apakah bertambah. Nah, oke, di sini sudah tertambah ya, ada namanya itu Gilang. Nah, itu berarti website kami itu sudah terintegrasi dengan database. Nah, bisa menambahkan data lalu menghapus data. Misal data Gilang tadi itu saya hapus ya. Oke, di sini terhapus. Nah, kita lihat di database-nya. Nah, itu langsung terhapus ya. Nah, itu artinya sudah terhubung. Oke, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.